Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai model infrastruktur jaringan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amrullah Rahman Farisi, NIM 2005 1214043, Prodi Sistem Informasi, kelas 2020A, Universitas Negeri Surabaya. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yakni pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer beserta peralatan lainnya yang membentuk satu kesatuan yang memungkinkan antar komputer saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jaringan komputer merupakan himpunan interkoneksi sejumlah komputer yang otonom atau mandiri. Dua buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan kemudian dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagai medium transmisi data, dan terdapat perangkat lunak sistem operasi jaringan yang akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. Yang selanjutnya adalah klasifikasi jaringan komputer. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan sumber data dibedakan menjadi dua. Yang pertama yakni jaringan terpusat, kemudian jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat yakni jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Sedangkan jaringan terdistribusi yakni suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan yang merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Jaringan terpusat memiliki kelebihan yakni sistem keamanan lebih terjamin, kemudian standarisasi mudah diterapkan, dan sebagai sarana aplikasi multi-user. Tetapi jaringan terpusat juga memiliki kelemahan, yaitu bila komputer pusat mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Kemudian kelebihan dari jaringan terdistribusi yaitu dapat mengatasi masalah beban kerja komputer pusat. Kerusakan pada salah satu komputer lokal hanya berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Kemudian kekurangan dari jaringan terdistribusi yakni dibutuhkan biaya yang cukup besar serta proses data agak lambat. Kemudian klasifikasi jaringan komputer berdasarkan geografis dibedakan menjadi 4, yaitu PAN, LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama, Personal Area Network atau PAN, yakni jaringan komputer dalam jarak yang sangat dekat. Contohnya adalah Bluetooth. Kemudian yang kedua, Local Area Network atau LAN, yang merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Misalnya dalam ruangan suatu instansi, contohnya adalah lab komputer. Yang ketiga, Metropolitan Area Network atau MAN, yaitu jaringan komputer yang mencakup wilayah lebih luas serta menggunakan peralatan yang lebih canggih dari LAN, misalnya dalam satu kota. Contohnya adalah jaringan pada perkantoran atau pemerintahan. Yang keempat adalah Wide Area Network, yang merupakan jaringan komputer yang cakupan wilayahnya sangat luas, dapat mencapai satu negara bahkan benua. Kemudian klasifikasi jaringan komputer berdasarkan akses. Yang pertama yaitu internet, dan yang kedua adalah intranet. Internet merupakan jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media elektronik dengan media elektronik lainnya atau sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Sedangkan internet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal atau hanya bisa diakses oleh kalangan internal saja.
Contohnya pada perkantoran, perusahaan, dan pemerintahan. Kemudian klasifikasi jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan dibagi menjadi 6, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi hierarki, topologi tree, kemudian topologi mesh, topologi star, dan topologi extended star. Topologi merupakan tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda. Yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Kelebihan dari topologi bus adalah biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Kemudian penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Dan yang terakhir, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kemudian kekurangan dari topologi bus yaitu jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Proses sending atau pengiriman dan receiving atau penerimaan data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Yang terakhir, topologi ini merupakan topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Yang kedua yaitu topologi ring. Pada topologi ring ini, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Kelebihan dari topologi ring ini yaitu memiliki performa yang baik, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa cukup mudah, dan biaya instalasi cukup murah. Kekurangan dari topologi ring ini diantaranya kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Kemudian jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Dan pada topologi ini biasanya terjadi tabrakan data. Yang ketiga yaitu topologi star. Seperti namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node inti di tengah yang disambungkan ke node lainnya. Kelebihan topologi star diantaranya apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Kemudian bersifat fleksibel dan kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kemudian kekurangan dari topologi star ini, yang pertama jika switch atau hub yang berfungsi sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Kemudian membutuhkan cukup banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Dan yang terakhir, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Kemudian topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan topologi star yang sudah saya jelaskan di slide yang sebelumnya. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya dalam topologi mesh setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Kelebihan topologi mesh ini yakni jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Kemudian besar bandwidth yang cukup lebar dan keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Namun topologi mesh ini memiliki kekurangan, diantaranya proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel,
dan memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Yang selanjutnya adalah topologi tree atau hierarki. Topologi jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Kelebihan dari topologi tree ini mudah menemukan suatu kesalahan, kemudian mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Kekurangan dari topologi tree ini menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan dan lambat. Kemudian jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Yang selanjutnya topologi extended star. Topologi extended star merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star, di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star. Kelebihannya yaitu jika suatu kabel subnode terputus, maka subnode yang lainnya tidak terganggu. Tetapi apabila central node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Kekurangan dari topologi extended star ini tidak dapat digunakan kabel yang kelas rendah karena hanya menghandle satu traffic node. Karena untuk berkomunikasi antara satu node ke node lainnya membutuhkan beberapa kali hops. Kemudian klasifikasi jaringan komputer berdasarkan akses dibagi menjadi dua, yaitu berkabel dan nirkabel. Pada jaringan yang diakses dengan berkabel, menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi untuk mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Sedangkan jaringan nirkabel, jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.